Ya, saya di semester ini nih ditugasi untuk ngajar ekonomi, teori ekonomi makro dan mikro, tapi dari kacamata Islam. Ketika saya lihat pemaparan dengan filsafat kapitalis, filsafat sosialis tentang ekonomi, baik itu mikro atau makro, kemudian bertanya apa solusi yang diberikan oleh orang sosialis terhadap ekonomi, yang partainya ngomong kami partai wong cilik ingin menyelesaikan masalah ekonomi. Apa hasilnya? Setelah berkuasa, yang katanya partai wong cilik itu, setelah berkuasa apa? Ditangkap itu koruptor-koruptornya itu, tiba-tiba ngomong kami itu jadi korban penguasa. Saya bingung juga ya, dia yang berkuasa ya, dia yang korupsi, ketika ditangkapi bilangnya apa? Kami korban penguasa. Loh, korbannya siapa? Yang jadi yang korbankan siapa? Bisa dipahami omongan saya? Hah? Tetapi wong cilik itu dengan omongan itu kok ya mau. Nanti kalau pemilu yang dipilih siapa? Ya itu juga kan ya. Benar nggak? Karena aslinya sosialis itu ingin berontak terhadap kapitalis. Kalau kapitalis itu omongannya apa? Inti miskin salahmu sendiri, bukan urusan saya. Karena apa? Kalau Allah ingin engkau kaya, Allah kasih kekayaan kau. Buktinya Allah jadikan engkau miskin, ya terserah, engkau mati terserah, bukan urusanku. Itu kalau orang kapitalis. Maka orang kapitalis, orang kaya, itu hak saya. Kalian jadi budak saya. Itu kurang ajar banget kapitalis itu. Orang sosialis maunya apa? Kurang ajar itu, berjuis itu. Kurang ajar itu kapitalis itu. Udah, duitnya kita bagi-bagi aja deh untuk apa? Orang-orang miskin. Maka apa? Kekuasaan harus di tangan orang-orang proletar, orang-orang pinggiran. Tapi siapa yang mewakili? Partai. Akhirnya apa? Partailah yang berkuasa. Nggak boleh ada yang berkuasa seperti Cina itu. Akhirnya apa? Budak yang tadinya itu budak orang-orang kapitalis, akhirnya budak partai. Jadi semua rakyat yang jumlahnya sampai 1,5 miliar itu adalah budaknya yang tidak lebih daripada berapa juta saja anggota partai itu. Ya kan sama aja jadi perbudakan. Bahwa ia berpikir pakai Islam yang memberikan solusi jauh lebih bagus. Orang kaya ya wajar, nggak ada masalah. Yang penting apa? Kaya itu nyayang yang miskin, memberikan infak kepada orang yang miskin, tahu di harta kekayaan itu ada haknya orang miskin, sehingga terjadi sinergi orang miskin dengan orang kaya dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Orang miskin merasa disayang, orang kaya merasa dia kaya karena orang miskin, maka dia kemudian nyantuni orang miskin. Maksud saya adalah ma'asyiral muslimin, ayo kita berpikir ya, dosa itu nggak ada manfaatnya. Coba berpikir, setiap kita berdosa di titik hitam di hati kita, tambah dosa lagi di titik hitam lagi kita, ditambah lagi titik. Kalau penuh hitamnya kira-kira gimana? Kaca penuh hitam, cahaya luar tidak akan masuk, dan cahaya dari hati tidak akan bisa keluar, sehingga nggak ada manfaatnya orang yang berdosa itu. Ingat, dosa itu nikmat luarnya, tapi hakikatnya kegelapan, hakikatnya kecelakaan, hakikatnya kehinaan, hakikatnya kemiskinan, hakikatnya kefakiran, hakikatnya gelap gulita, dan akhirnya dia mati dalam kondisi hina. Untuk itu marilah kita taat kepada Allah, taubat kepada Allah, sebab dengan ketaatan kepada Allah noda-noda itu akan hilang
dan hidup bercahaya, bahagia dunia dan akhirat.